Halo, Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Kali ini kakak akan membahas tentang identitas trigonometri. Perkenalkan, saya adalah Dina Kamalia. Saya adalah salah satu instruktur di Sekolah Kesehatan di Surabaya. Nah, apa yang bisa kita bahas dari materi kita kali ini? Oke, perhatikan kakak punya sebuah titik yaitu titik Px, Y. Kita bikin sebuah segitiga siku-siku ya, bisa kita katakan dari titik O ke sini itu panjangnya X dan dari titik X ke sini adalah panjangnya Y. Kemudian kalau kita hubungkan dari titik pusat ke titik ujung yang telah ditentukan tadi adalah panjangnya R. Sehingga kita bisa membuat suatu segitiga siku-siku ya dengan sudut yang di sini, sudut yang terbentuk antara R dengan X adalah theta. Nah, ingat nggak adik-adik waktu kita belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, X ini kita katakan sebagai sisi apa ya? Dari theta, dia adalah sebagai sisi samping dari theta, benar sekali. Sedangkan Y adalah sisi depan dari theta. Kemudian yang ini adalah R atau sisi miring. Sisi miring itu selalu berhadapan dengan dengan sudut siku-siku. Nah, kakak tulis di situ. Nah, kemudian yang perlu kita bahas, aturan Pitagoras berlaku ya pada segitiga siku-siku ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan R kuadrat, apa yang terjadi? Jadilah bentuk berikut ini. X kuadrat dibagi R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Karena yang ini adalah R kuadrat dibagi R kuadrat, nilainya 1. Nah, ingat masing-masing ini dia punya kuadrat. Menurut sifat dari bilangan pangkat, maka akan terbentuk seperti ini. X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat sama dengan 1. Nah, X tadi apa ya? X tadi adalah sebagai sisi samping. Samping dari apa? Samping dari theta. Ada samping dan ada apa? R itu. R itu miring. Ada samping, ada miring. Berarti yang terjadi adalah ada perbandingan samping dibagi miring. Berarti apa? Cos kuadrat ya. Sedangkan yang ini depan dibagi miring. Maka adalah sin kuadrat. Bagus sekali. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Oke, yang ini adalah rumus identitas trigonometri yang pertama. Kemudian, perhatikan yang berikut ini. Nah, kalau yang terjadi adalah jika sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1, masing-masing dibagi dengan cos kuadrat theta, maka diperoleh seperti ini. Sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Nah, adik-adik ingat kan kalau sin per cos itu apa ya? Sin per cos itu adalah tangen. Karena di sini ada kuadrat, maka dia menjadi tangen kuadrat theta. Kemudian cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta adalah nilainya adalah 1. Sedangkan ini 1 dibagi cos nilainya adalah sekan. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Dan ini adalah menjadi rumus identitas trigonometri yang kedua. Tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, lalu apa yang terjadi kalau bentuk yang di atas ini dibagi dengan sin kuadrat? Kalau yang terjadi adalah seperti ini. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta sama dengan 1 per sin kuadrat theta. Cos dibagi sin apa? Cos dibagi sin itu kebalikannya dari yang ini, yaitu kotangen theta. Yang ini nilainya 1, dan yang terakhir adalah 1 per sin itu apa? 1 per sin itu adalah kosekan kuadrat theta. Dan ini adalah rumus identitas trigonometri yang ketiga. Jadi bisa kita simpulkan bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Ada 3 ya jadinya. Nah, kita akan beralih ke latihan soal. Perhatikan contoh berikut ini. Dengan perintah, buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan dengan menggunakan identitas trigonometri. Soal yang pertama adalah 3 kalikan sin kuadrat X ditambah 5 sama dengan 8 min 3 cos kuadrat X. Adik-adik lihat, bentuk sebelah kiri sin, bentuk sebelah kanan cos. Jadi apa tujuan kita? Tujuan kita akan merubah sin menjadi cos. Dengan apa? Dengan menggunakan rumus identitas trigonometri yang pertama. Yang pertama apa ya tadi ya? Yang pertama tadi adalah
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau sin kuadrat X itu kita gantikan cos kuadrat X, maka kita perlu memindah cos kuadrat X itu ke ruas kanan. Sehingga sin kuadrat X bentuknya jadi apa? Jadi 1 min cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat X-nya akan kita ganti ini, 1 min cos kuadrat X. Kemudian tinggal kita kalikan, 3 kali 1, 3 kali cos kuadrat X. Apa hasilnya? 3 min 3 cos kuadrat X ditambah 5. Lalu 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Ketemunya adalah 8 min 3 cos kuadrat X. Jadi pembuktian yang pertama 3 sin kuadrat X ditambah 5 sama dengan 8 min 3 cos kuadrat X telah terbukti. Nah, sekarang akan kita jawab di soal nomor 2. Soal nomor 2 apa ya? Kita perhatikan 5 sin kuadrat X ditambah dengan 3 cos kuadrat X sama dengan 2 sin kuadrat X ditambah 3. Lihatlah ini ada sin, ada cos. Kira-kira jadi apa ya? Apa yang akan kita ganti ya? Ternyata yang ruas kanan sin aja loh. Berarti yang akan kita ganti apa? Cos ini yang akan kita ganti adik-adik ya. Jadikan supaya menjadi apa? Supaya jadi sin. Jadi cosnya akan kita ubah jadi sin. Berarti yang akan kita ganti adalah sin kuadrat, rumus yang akan kita gunakan ini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Karena yang akan kita ganti cos, maka sinnya akan kita pindah ke ruas kanan. Sehingga cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, perhatikan soal berikut ini. Kita lanjutkan ya. Kemudian ini dikalikan ini ya. Cos kuadrat X sudah kita ganti ini 1 min sin kuadrat X. Tinggal kalikan aja. 3 dikurangi 3 sin kuadrat X. Ini kan udah sama ya. 5 sin kuadrat X min 3 sin kuadrat X. Berapa nilainya? Nilainya adalah 2 sin kuadrat X ditambah 3. Nah, sudah terbuktikan adik-adik. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. 5 sin kuadrat X tambah 3 cos kuadrat X sama dengan 2 sin kuadrat X ditambah 3. Telah terbukti. Sampai sini cukup jelas? Oke. Jangan patah semangat untuk belajar karena matematika itu asik. Terima kasih sudah join ke channel YouTube Kakak. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.